Selain itu juga tidak hanya yang ke arah Jakarta, tapi juga yang ke arah Bandung ini mengalami akses ataupun juga kepadatan arus lalu lintas. Kalau di visual Anda jalan di tol dalam kota Jakarta ini cukup lengang, namun imbas kemudian kendaraan-kendaraan yang melalui jalur-jalur arteri, sebut saja Kalimalang, kemudian daerah Karawang dan lain sebagainya ini menjadikan penumpukan kendaraan karena kendaraan-kendaraan pribadi tersebut akan bertemu juga dengan kendaraan roda 2 khususnya di daerah Kalimalang karena daerah tersebut menjadi pertemuan antara kendaraan yang kemudian dibuang atau dialirkan kendaraannya oleh pihak kepolisian dari tol dalam kota bertemu dengan kendaraan roda 2 melalui jalur-jalur arteri yang akan menuju ke Bandung, sehingga penting untuk mengetahui juga bagi masyarakat bahwa untuk saat ini pihak kepolisian akan mengoptimalkan kendaraan-kendaraan kemudian yang akan menuju ke wilayah ibu kota, sehingga titik-titik itulah yang dari jalur alternatif tersebut yang harus diperhatikan oleh masyarakat saat akan pergi ke Bandung ataupun sebaliknya dari arah Cikampek ataupun Jawa menuju ke arah Jakarta. Selain itu juga pihak kepolisian menghimbau juga untuk menghindari lokasi atau gerbang tol Halim saat arus balik lebaran tersebut, Friska dan juga saudara. Kenapa? Karena dengan kendaraan yang tertumpuk ataupun keluar pada satu pintu ini menyebabkan tentunya penumpukan kendaraan. Sehingga dari pihak kepolisian ini meminta kepada masyarakat untuk bisa keluar ke rute yang paling dekat dengan tujuan mereka, seperti melalui via tol Wiyoto Wiono ataupun via exit tol Jor Lingkar Timur yaitu Cakung Cilincing, atau via exit tol Jor Lingkar Timur arah Pondok Indah, dan juga via exit tol Jagorawi. Sehingga masyarakat harus juga memperhatikan juga agar tidak terjebak ataupun juga terlalu lama berada di jalur tol. Selain berbicara juga kemudian penggunaan fasilitas jalan tol, tentu yang harus diperhatikan adalah pastikan isi dari saldo pembayaran saat akan melakukan pembayaran di gerbang elektronik ini cukup, sehingga tidak terjadi penumpukan kendaraan saat akan keluar ataupun menuju kembali ke ibu kota atau domisilinya masing-masing. Friska. Sisko, untuk sejumlah perubahan hari ini kan awalnya one way, lalu diberlakukan lagi kontraflow. Saat perubahan aturan, bagaimana kondisi di lapangan? Apakah banyak masyarakat yang tentunya ini perubahannya kan sangat dinamis ya, Sisko? Bagaimana kondisinya saat itu? Benar, sangat dinamis seperti yang Anda katakan tadi, Friska, bahwa banyak masyarakat juga yang kemudian ada yang sudah tersosialisasi ataupun menanyakan kepada petugas apakah bisa memasuki jalur di sebelah kanan kami yang menuju arah tol Jakarta Cikampek ini. Karena dengan begitu juga mengingat di belakang kami ini diberikan pembatas jalan yang non permanen seperti itu, ini ada yang mencoba masuk ataupun juga bernegosiasi kepada penjaga tadi untuk bisa melalui jalur Jakarta Cikampek. Mengingat memang dengan menggunakan jalur tol untuk ke daerah Bekasi khususnya ini jauh lebih singkat perjalanannya apabila dibandingkan menggunakan jalur alternatif yang diinstruksikan oleh pihak kepolisian yaitu melalui Kalimalang. Sehingga penting juga diketahui masyarakat bahwa ini sifatnya adalah situasional, tapi secara garis besar ya kemudian yang diungkapkan oleh pihak kepolisian untuk sistem one way ini akan diberlakukan dari Semarang, yaitu dari tol Bawen seperti itu menuju ke arah tol Jakarta Cikampek, sehingga masyarakat harus memperhatikan khususnya yang akan ke arah Bandung sebenarnya, Friska, bahwa ada sejumlah ruas jalan tol yang akan dilakukan rekayasa lalu lintas. Saat ini untuk jalur di tol dalam kota sudah dilakukan pembukaan akses jalur yang menuju tol Jakarta Cikampek. Namun di kilometer 3 500 tol Halim hingga kilometer 28 dilakukan rekayasa lalu lintas kontraflow. Tentunya ini sifatnya situasional dan juga tergantung kemudian bagaimana kondisi kepadatan arus lalu lintas yang terjadi di lapangan, sehingga tidak bisa dipastikan kapan kemudian rekayasa lalu lintas akan dilakukan di ruas-ruas ataupun juga di lokasi-lokasi tempat dilakukan diskresi oleh kepolisian ini. Tentu kalau kita berkaca saja, semestinya kemudian akses jalur yang tergambar dalam visual Anda ini ditutup setidaknya hingga esok hari malam. Namun saat ini setelah dilakukan penutupan 10 jam, kemudian dibuka oleh pihak kepolisian karena kembali lagi sifatnya situasional. Jadi memang diminta kesadaran juga kesabaran oleh masyarakat
untuk menunggu bagaimana nantinya proses ataupun diskresi yang dilakukan oleh pihak kepolisian saat akan melintas khususnya menggunakan jalan tol. Friska. Francisco Donasiano, langsung dari kawasan tol kawasan Halim. Kami akan pantau terus bagaimana kondisi di sana. Sisko, terima kasih laporan Anda. Anda saat ini masih menyaksikan gambar terbaru dari tol Halim. Kita tahu saat ini, saudara, yang sedang diberlakukan ada one way, ada kontraflow. Kenapa diberlakukan kontraflow? Ini untuk mengurai kepadatan di jalur arteri. Karena dengan diberlakukannya jalur one way, maka beban kendaraan atau jumlah kendaraan dialihkan ke sejumlah jalur arteri sebagai jalur alternatif untuk arus balik ini. Sehingga untuk mengurangi kepadatan di arteri, saat ini polisi memberlakukan kontraflow untuk mengurai kemacetan di Jakarta dan sekitarnya. Termasuk tadi Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Samudjo Purnomo Yogo menyatakan bahwa ada sejumlah lokasi yang jadi kepadatan, salah satunya Bekasi Kota.